Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di bagaimana ya Tuhan akhirnya eh, menyelamatkan ya bangsa Israel ketika mereka mau sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, ya, dan akhirnya raja-raja yang berkompromi ya untuk melawan bangsa Israel, raja-raja orang Amori, mereka bersatu melawan ya orang Israel, tapi Tuhan memberikan kemenangan dan akhirnya Yosua menyuruh para prajurit untuk menginjak tengkuk para raja-raja yang sombong dan angkuh yang tidak mengakui Tuhan. Sebenarnya ya, siapa yang menjadi musuh Tuhan adalah orang-orang yang tidak mau mengakui Tuhan. Itulah musuh Tuhan. Mereka yang tidak menganggap Tuhan itu perkasa, itulah musuh Tuhan. Mereka yang menganggap Tuhan itu tidak ada, itulah musuh Tuhan. Dan Israel disuruh menumpas musuh-musuh Tuhan itu adalah raja-raja yang sombong, yang tidak mau mengakui kedaulatan Allah Sang Maha Kuasa, tetapi mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kita tidak heran kalau pada zaman itu akhirnya Tuhan memakai bangsa Israel untuk memusnahkan semua raja-raja sombong dan congkak itu, bukan karena Tuhan tidak berbelas kasihan, tapi mereka memang tidak mau menyembah kepada Allah yang hidup. Akhirnya terjadi ya pemusnahan. Saudara, kita melihat di sini ya akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel melawan raja-raja besar, raja-raja yang berkuasa. Israel adalah satu bagian yang sangat kecil, tetapi bersama dengan Tuhan mereka memiliki kuasa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini ya, dan kita sudah sampai di Yosua pasal yang ke-11. Iya, baik, kita akan lanjutkan Yosua pasal yang ke-11 sekarang, saudara. Ya, judul perikopnya bagian utara Kanaan direbut. Jadi Yosua menyerang raja-raja di sebelah utara sekarang ya. Bagian utara Kanaan direbut, ayat yang ke pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin raja Hasor, ya, diutusnyalah orang kepada Yobab raja Madon, dan kepada raja negeri Simron, kepada raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara di pegunungan di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit-bukit dan di tanah bukit Door, di daerah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja itu bersama-sama dengan tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dengan mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Jadi saudara, ketika raja-raja itu mendengar bahwa Yosua sudah mengalahkan raja-raja, ya, dan sudah memukul kalah mereka yang dari pegunungan tanah Negeb ya, di daerah bukit lereng gunung, dan raja-raja itu sudah ditewaskan oleh Yosua, maka ya terdengar itu kepada Yabin raja Hasor ya, dan dia mengutus orang untuk mempengaruhi raja-raja lain yang berada di ya sebelah utara, saudara, ya, Kanaan, untuk mereka bersatu lagi, berkompromi bersama-sama untuk mengalahkan bangsa Israel. Dan kali ini lebih banyak jumlahnya, karena Alkitab berkata, keluarlah raja-raja ini bersama-sama tentaranya, amat banyak rakyat seperti pasir. Ya, bayangkan saudara, kalau Alkitab mencatat seperti pasir, itu berarti banyak sekali, saudara, ya. Dikatakan seperti pasir ya jumlahnya, seperti pasir di tepi laut. Dia dan banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Ya, jadi saudara, apa yang dilakukan ya oleh Raja Hasor ini ya, Raja Hasor Yabin ini, dan dia mengumpulkan semua ya teman-temannya raja-raja yang lain. Rupanya ya dia ini adalah penguasa yang lemah ya. Seperti disebutkan dalam Hakim-Hakim 4 ayat 2 di sana. Yabin dalam cerita ini sangat kuat
karena dia bisa membangun sebuah aliansi raja-raja, ya, negara yang lain, ya, dia berusaha untuk membangun sebuah kekuatan, ya, dengan raja-raja yang lain. Ya, dikatakan di sana dengan puluhan raja lain, ya, karena ketakutannya saudara, sehingga ya dia itu membangun sebuah sebuah kekuatan, sebab dia sendiri ketakutan mendengar apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel terhadap raja-raja yang lain. Ya, jadi dia ini sebenarnya sangat lemah, ya. Raja Yabin ini saudara, ya, dan akhirnya dia mengumpulkan semua raja-raja yang lain untuk berperang melawan Israel. Ya, dan raja-raja dari utara ini bersatu memerangi Israel, ya, yang sudah mengendalikan separuh dari wilayah selatan Kanaan. Ya, sehingga mereka yang dari utara ini ketakutan, lalu mereka tidak ada jalan lain selain menyerbu. Mereka berkumpul, ya, di tepi mata air, ya, perairan di dekat Merom. Ya, tetapi kita melihat saudara apa yang dilakukan Tuhan lewat Yosua, ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ayat yang ke-6 berkata, lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka. Sebab besok, kata Tuhan, kira-kira waktu ini aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Ya, kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Ayat 7, lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Jadi mereka ini belum membuat strategi penyerangan, mereka baru berkemah di dekat mata air. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua dengan satu kata, Tuhan bilang, janganlah takut. Bagaimana mungkin secara manusia Yosua tidak takut saudara menghadapi dikatakan pasukan yang seperti pasir di tepi laut itu banyaknya. Tapi Tuhan berkata dengan kata awal, jangan takut, ya. Sebab Tuhan berkata jangan takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya, kata Tuhan, ya. Cukup dengan sebuah perkataan Tuhan berkata jangan takut, ya. Jangan takut, ya, Tuhan berkata. Sebab Tuhanlah yang akan berperang. Lalu apa yang terjadi? Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba. Sekali lagi satu langkah, ya, strategi dari Tuhan itu bisa mengalahkan seluruh kekuatan pasukan yang jumlahnya seperti pasir di laut itu. Ya, dikatakan di sana dengan tiba-tiba Yosua datang saudara ketika mereka sedang berkemah dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Ayat yang ke-8 dikatakan dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar, ya, dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua itu hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukan oleh Yosua, saudara. Ya, dikatakan di sana Yosua melakukan, ya, terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan, ya, kepada orang Israel. Dikatakan di sana, ya, dan dia taat dengan suara Tuhan itu sehingga, ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya, itu dilakukan oleh Yosua dan akhirnya dia melihat kemenangan demi kemenangan, saudara. Ya, memang, ya, tidak ada strategi lain yang dapat kita lakukan selain tunduk kepada kehendak Tuhan, ya. Dan kita melihat saudara ketika Yosua itu tunduk melakukan apa yang Tuhan mau, ya, sekalipun dia nggak protes, ya Tuhan, tapi begini Tuhan, gimana kalau begini, Yosua belajar percaya, ya, kepada apa yang Tuhan katakan. Kita belajar hari ini, ya, ketika kita mendengar suara Tuhan, ya, mari kita belajar percaya saja saudara. Jangan jangan kita
ya bertanya, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu, lalu begini, ya. Dan Tuhan berkata jangan takut, pokoknya aku akan menyerahkan mereka. Dan Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba, ya. Dan Tuhan menyerahkan mereka. Ayat 8 berkata kepada orang Israel, mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Miserefot Maim dan sampailah ke lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos, saudara. Ayat 9, Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali direbutnya Hasor dan rajanya dibunuh dengan mata pedang, sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan. Ya, padahal dia itu dulu adalah kerajaan yang besar, tapi akhirnya dia menjadi lemah. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hasor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hasor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijara orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan pedang. Ya, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka, tidak ada lagi yang ditinggalkan hidup. Ya, dari semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah dilakukan Yosua, tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan kepada Musa. Saudara, kita melihat di sini ya bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu ya adalah sesuatu yang jelas. Jadi kita ini hanya mau mengikuti saja apa yang Tuhan firmankan, tanpa melihat kekuatan yang besar, aliansi raja-raja yang besar dari kerajaan besar. Yosua hanya mempercayai firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan, itulah yang dia lakukan. Ya, kita sudah sampai di Yosua 11 ayat yang ke-1 sampai 15. Besok kita akan lanjutkan ayat yang ke-16. Saudara, kita percaya bahwa kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Dan kita akan lanjutkan sekarang Yosua pasal yang ke-11 ayat yang ke-16, kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, ya seluruh tanah Negeb, ya seluruh tanah Goshen, daerah bukit serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Semua direbut oleh Yosua karena Tuhan memberikan kemenangan. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya, ditaklukkan saudara, karena yang besar-besar sudah dikalahkan semuanya. Ayat 18, selama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu, tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon, yang dulu menipu saudara ya. Semuanya itu telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan yang mengeraskan hati mereka karena memang orang-orang ini ya adalah orang-orang yang tidak ada pertobatan di hati. Seperti Fir'aun dikatakan, ya akhirnya Tuhan mengeraskan hati Fir'aun untuk melepaskan. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun? Karena memang dia orang yang bebal, keras hati, keras kepala, tidak mau bertobat. Saudara, kalau orang-orang itu tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan akan keraskan hatinya. Makanya firman Tuhan berkata, ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Sebenarnya bukan Tuhan menentukan mereka untuk binasa, tapi memang hati mereka keras. Sehingga akhirnya Tuhan juga ikut mengeraskan. Ya. Ayat 21. Pada waktu itu Yosua datang melenyapkan orang Enak dari pegunungan dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel.
Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Ya, kita melihat di sini saudara ya, memang Tuhan sudah menetapkan dan memberikan janji kepada bangsa Israel untuk memberikan kepada mereka satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan akhirnya saudara, ya Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk bergerak ya, untuk kemudian menaklukkan bangsa-bangsa dan raja-raja yang kuat yang ada di situ. Ya, dan Tuhan akhirnya memberikan kemenangan karena Yosua pun taat dan mengikuti aturan serta firman Tuhan apa yang harus dia kerjakan. Ya, segala situasi apapun yang ya kelihatannya sulit, ya ketika Tuhan berkata A, Yosua melakukan A. Tuhan berkata B, dia melakukan B. Dia tidak melawan. Ya, Yosua tidak bilang, Tuhan kayaknya nggak masuk akal begini. Ya, kita melihat di sana bahkan keturunan orang enak. Dikatakan di sana tidak ada yang tersisa. Ya, keturunan orang enak itu siapa? Mereka adalah suku-suku raksasa yang digambarkan oleh pengintai-pengintai Israel ketika mereka memberikan laporan negatif terhadap tanah, ya, perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu. Ya, itulah suku-suku Israel yang ya dilaporkan ya ada keturunan orang enak di sana. Ya, dan mereka berkata bahwa kita tidak mungkin akan mendudukinya karena Tuhan ya sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan. Ya, Tuhan memberikan, tapi bangsa Israel tidak percaya. Kenapa? Ingat kisah 12 pengintai. Mereka bilang kita ini hanya seperti belalang di mata mereka. Mereka itu besar-besar, tinggi-tinggi, raksasa-raksasa. Jadi kita tidak mungkin menang. Tapi Tuhan berkata Tuhan akan beri kemenangan. Ya, Tuhan beri kemenangan. Sekalipun bangsa Israel tidak mempercayai Allah. Ya, tetapi Tuhan sudah berjanji dan Tuhan akan menggenapinya. Ya, dan akhirnya saudara, mereka semua ditumpas. Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Dan kita hari ini akan melanjutkan ya di dalam Yosua pasal yang ke-12, daftar raja-raja yang kalah. Ya, di sana dikatakan inilah raja-raja negeri yang dikalahkan ya oleh orang Israel di seberang negerinya, ya, yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Dari sungai Arnon sampai ke gunung Hermon serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Ayat yang kedua, yakni Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah di Areor, yang letaknya di tepi sungai Arnon pada pertengahan sungai itu. Ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Ya, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot. Ya, dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin. Ke arah Bet Yesimot dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisga. Ayat 4, selanjutnya daerah Og raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei, dan ya memerintah atas gunung Hermon, atas Salka dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon raja Hesibon. Ya, saudara, kita lihat di sini dalam pasal 12 ini adalah rangkuman ya dari sebagian kitab Yosua. Ya, dan pasal ini mencatat daftar raja-raja dan bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Yosua di timur dan barat sungai Yordan.
Selama bangsa Israel percaya dan mentaati Allah, satu demi satu bangsa-bangsa yang jahat itu pun dikalahkan. Ya, kita melihat saudara, ya, apa yang Tuhan janjikan itu Tuhan genapi. Rasanya seperti mimpi. Dulu mereka hanya mendengar tentang janji itu dari Abraham. Kita sudah ikuti dari kitab Kejadian, bahwa aku akan memberikan kepadamu dan keturunanmu satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ya, dan di masa Musa membawa mereka keluar sampai akhirnya mereka tidak bisa masuk, berputar 40 tahun. Lalu turun kepada Yosua, dan hari ini kita sudah membaca Yosua menaklukkan seluruh negeri itu dan mereka sudah masuk, saudara. Banyak hal tentunya yang kita pelajari dari sini, ya. Hanya ketaatan yang dapat membuat kita menikmati janji Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan di sana, ayat yang ke-6, Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka. Dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Ayat 7, inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Gunung ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Ya, di pegunungan dikatakan di sana, di pegunungan di daerah bukit di arah Bayor dan di lereng gunung di padang gurun dan di tanah Negeb, yaitu di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko 1, raja negeri Ai di sebelah Betel 1, Raja negeri Yerusalem 1, Raja negeri Hebron 1, ya, Raja negeri Yarmut 1, Raja negeri Lakis 1, Raja negeri Eglon 1, Raja negeri Geser 1, ya, Raja negeri Debir 1, Raja negeri Geder 1, Raja negeri Horma 1, ya, dan dikatakan di sana satu Raja negeri Arad 1, Raja negeri Libna 1, Raja negeri Adulam 1, Raja negeri Makeda 1, Raja negeri Betel juga 1, Raja negeri Tapua 1, Raja negeri Hefer 1, Raja negeri Afek 1, Raja negeri Lasaron 1, Raja negeri Madon 1, Raja negeri Hasor 1, Raja negeri Simron Meron 1, ya, dan Raja negeri Aksat 1. Raja negeri Taanak 1, Raja negeri Magido 1, Raja negeri Kades 1, Raja negeri Yokneam 1 di dekat Gunung Karmel 1, Raja negeri Dor di tanah bukit Dor 1, Raja negeri Goyim di Galilea 1, Raja negeri Tirsa 1, jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Wow, saudara, ya, raja negeri yang dibunuh oleh Yosua itu 31 orang. Itu yang ditaklukkan, saudara. Tidak mudah dan Israel adalah bangsa yang kecil dibandingkan semua, ya, musuh-musuhnya pada saat itu. Tetapi ketika Tuhan berkenan, maka Tuhanlah yang memberi kemenangan. Saudara, jangan pernah takut. Mungkin di depan kita ada raja-raja negeri yang besar, yang rasanya secara manusia persenjataan Israel tidak kuat. Apa yang sedang ada depan mata kita? Raja apa? Raja keuangan, raja hutang piutang, ya, raja-raja dosa yang menguasai hidup, kenajisan, percabulan. Kita harus menang. Libatkan Tuhan di dalam pertempuran hidup kita. Karena hidup ini adalah pertempuran. Hari ini kita sudah tidak berperang secara fisik melawan, ya, bangsa-bangsa atau siapapun, tapi kita berperang secara rohani. Peperangan rohani itu yang harus kita menangkan. Karena itu saya mau berdoa buat setiap kita hari ini agar kita tetap kuat di dalam kuat kuasanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan kami kemenangan. Malam ini kami belajar bagaimana Yosua menaklukkan, ya, raja-raja yang kuat, raja-raja yang besar ditaklukkan oleh Yosua karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Ya, 31 orang raja, ya, ditaklukkan, dibunuh karena Tuhan yang
memberikan kekuatan secara manusia bagi bangsa Israel. Mereka tidak mampu, tapi ketika Tuhan memampukan, maka kemenangan itu menjadi milik mereka. Karena itu Bapa, kami datang membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kemenangan Tuhan berikan bagi setiap mereka yang hari ini bermasalah dalam keuangan, perekonomian. Tuhan, Engkau sanggup memulihkan yang terlilit hutang piutang. Kami berdoa biar pertobatan tercurah. Kami bertobat dan kami minta campur tangan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau juga memberkati Bapa untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Kami berdoa Tuhan bebaskan kami dari semua dosa-dosa itu. Kami juga berdoa Tuhan bebaskan setiap anak-anak-Mu yang terbaring sakit hari ini. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami disembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, biarlah terjadi pemulihan yang ketakutan, khawatir, cemas, yang tertekan, terintimidasi, yang kepahitan, marah, kecewa, dilepaskan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan kita saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Shalom dan Immanuel dari Surabaya, saya mengucapkan Tuhan memberkati. Joe.